Menebar dakwah, meraih surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita saat ini bisa masuk ke segmen terakhir Ustadz, di segmen ketiga dari podcast Surabaya Mengaji. Ini langsung kita masuk ke tema yang mencakup dari semuanya Ustadz, yaitu adalah panduan di saat fitnah melanda, apalagi di saat fitnah akhir zaman ini Ustadz. Nah, dari awal dulu Ustadz, bagaimana sebenarnya Ustadz arti dari kata fitnah itu, dan apakah termasuk fitnah itu termasuk pertumpahan darah, fitnah pertumpahan darah dan pembunuhan itu termasuk juga fitnah Ustadz, peperangan atau demonstrasi yang banyak terjadi saat ini Ustadz? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Ya, ini pembahasan yang sangat penting karena memang kita sekarang ini hidup di zaman fitnah ya, banyak sekali kekacauan-kekacauan ya, huru-hara, termasuk juga pertumpahan darah. Tentu semua ini termasuk bagian dari fitnah ya, karena fitnah itu artinya adalah al-ibtila, ujian. Nabi SAW pernah mengatakan ya, badiru bil a'mal ya, bersegeralah kalian melakukan amal-amal saleh ya, sebelum datang fitanan kakita'il lailil mudlim, sebelum datang fitnah-fitnah seperti gulungan ombak yang gelap ya. Artinya nanti akan terjadi fitnah-fitnah, kekacauan-kekacauan ya, setelah ditinggal oleh Nabi SAW. Sehingga kata fitnah itu adalah umum ya, ujian, cobaan, termasuk di dalamnya adalah pertumpahan darah, peperangan ya, termasuk juga pengeboman, aksi-aksi demonstrasi ya, saling mengkafirkan antara satu dengan yang lain, perpecahan-perpecahan. Ini mencakup dalam kategori fitnah-fitnah yang sudah diberitakan oleh Nabi SAW jauh-jauh hari. Bahkan kalau kita baca kitab-kitab hadis itu, para ulama ahlul hadis ada pembahasan khusus kitabul fitan ya, di hadis-hadis yang berkaitan tentang fitnah-fitnah. Jadi Nabi sudah ngabarkan bahwa nanti setelah beliau ini akan banyak sekali terjadi berbagai macam fitnah-fitnah ya, termasuk di dalamnya adalah pertumpahan darah ya, pembunuhan, pengeboman ya, terorisme, radikalisme. Ini termasuk bagian dari fitnah-fitnah. Wallahu a'lam. Baik Ustadz, jika memang tadi termasuk pemberontakan dan huru-hara istilahnya, apa beratnya masalah pemberontakan dan pemberontakan yang sampai terjadi pertumpahan darah Ustadz dalam hukum Islam ini? Dalam Islam itu bagaimana Ustadz beratnya masalah ini Ustadz? Ya, kalau masalah nyawa, masalah darah, ini masalah yang sangat berat dalam agama Islam. Makanya di antara hal yang sangat dijaga dalam syariat Islam itu ada 5: menjaga agama, menjaga nyawa, menjaga harta, menjaga akal, dan menjaga nasab. Ya, bahkan Nabi SAW pernah mengatakan, la zawalud dunya wa ma fiha ahwanu indallah min qatlil muslimi bi ghairi haq. Hancurnya dunia beserta isinya lebih ringan di sisi Allah SWT daripada terbunuhnya nyawa seorang muslim tanpa alasan yang benar. Jadi ini menunjukkan betapa sangat mahalnya nyawa dan darah seorang muslim. Bahkan ketika Nabi SAW itu tawaf di Ka'bah, Nabi SAW mengatakan, ma atyabak wa ma atyabar rihak, ma a'adhamak wa ma a'adhama hurmatak. Alangkah wanginya dirimu, alangkah agungnya kehormatanmu. Walladzi nafsi Muhammadin biyadih, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, la hurmatul mu'min a'dhamu indallah min hurmatik. Tapi kehormatan seorang mukmin ya lebih agung di sisi Allah daripada kehormatanmu. Jadi nyawa seorang mukmin, kehormatan seorang mukmin lebih agung di sisi Allah daripada Ka'bah yang mulia. Ini menunjukkan bahwasanya masalah nyawa itu masalah yang sangat berat. Oleh karenanya pembunuhan, demikian juga segala sarannya termasuk kudeta, pemberontakan ya, diharamkan dalam agama Islam karena akan menjurus kepada pertumpahan darah
ya, akan menjurus kepada pertumpahan darah. Makanya ketika Imam Ahmad dipenjara, didolimi oleh pemerintah saat itu, dan orang-orang datang kepada Imam Ahmad, bagaimana kalau kita memerangi, kudeta, menggulingkan? Kata Imam Ahmad, ya, takutlah kalian kepada Allah, jagalah darah, ya, jangan sampai tertumpah, sabar. Jadi Imam Ahmad, ya, ini sosok panutan ulama, ya, yang beliau rela berkorban, ya, supaya tidak terjadi pertumpahan darah. Sama persis seperti Utsman bin Affan. Seperti kita tahu dalam sejarah, ketika beliau di akhir-akhir hayatnya itu dikepung sama pemberontak. Abu Hurairah datang kepada sahabat Utsman. Bagaimana kalau kita menumpas pemberontak itu yang ngepung Anda, wahai Khalifah Utsman? Terus seandainya Khalifah Utsman memerintahkan para sahabat atau memerintahkan prajuritnya, dah sikat aja mereka. Gampang sekali karena beliau khalifah, punya kekuatan. Tapi beliau tidak melakukan hal itu. Kenapa? Takut nanti kalau menghadap Allah SWT terjadi pertumpahan darah. Mereka ini orang-orang Islam gitu kan. Dia nggak mau. Karena urusan nyawa ini urusan yang berat gitu. Ya, sehingga beliau mengatakan, wahai Abu Hurairah, kalau kamu membunuh nyawa seorang di antara mereka, sama saja kamu membunuh semua manusia. Ya, sama saja membunuh semua manusia. Sebagaimana dalam Al-Quran, ya. Man qatala nafsan bi ghairi nafsin aw fasadin fil ard faka'annama qatala nasa jami'a. Siapa yang membunuh satu nyawa sama seperti membunuh semua nyawa manusia. Dalam Islam nyawa ini sangat berat urusannya, ya, sangat berat urusannya. Maka kita harus berhati-hati dalam masalah darah, dalam masalah nyawa, ya, semua pihak, ya, baik itu pemerintah, aparat, ya, apalagi mereka yang membawa senjata, ya. Demikian juga kaum muslimin, rakyat secara umum, ya, harus hati-hati, takut kepada Allah Subhanahu wa taala karena tanggung jawabnya besar dalam masalah pembunuhan, dalam masalah pertumpahan darah. Nah, Sebenarnya apa hukuman bagi seorang pembunuh, Ustaz? Baik itu di dunia dan nanti bagaimana mereka di akhirat, Ustaz? yang jelas membunuh termasuk dosa besar. Bahkan para ulama mengatakan dosa paling besar setelah syirik itu adalah dosa membunuh. Ya, dosa membunuh. Makanya kalau membaca kitabnya Imam Dzahabi tentang dosa-dosa besar itu, setelah nomor 1 syirik, nomor 2 adalah dosa membunuh. Jadi dia melakukan dosa besar. Kalau dia menyengaja membunuhnya, maka hukumannya dalam agama Islam dibunuh juga. Kisos. Itu namanya kisos. Ya, kita bicara tentang syariat Islam, ya. Ya, sebagaimana kata Allah SWT, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatl. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian menegakkan hukum kisos. Kalau yang membunuh secara sengaja, ya berarti dihukum. Adapun kalau yang tidak sengaja, maka nanti bayar diat, ya, bayar diat. Karena pembunuhan itu dalam agama Islam ada 3. 1, membunuh secara sengaja. Jadi secara sengaja itu dalam artian dia niatnya membunuh, punya niat, ya, maksud untuk membunuh, ya. Kemudian yang kedua, alat yang dipakai itu adalah alat yang biasanya mematikan, pakai pistol misalkan, atau pakai senjata tajam, ya, racun misalkan. Nah, itu berarti pembunuhan terencana. Ini berarti pembunuhan sengaja. Nah, ini yang hukumannya adalah di kisos, ya, pilihan sebenarnya. Nah, ya, pilihan. Yang kedua adalah namanya pembunuhan khoto, pembunuhan yang tidak sengaja. Pembunuhan secara tidak sengaja itu memang tidak ada niat untuk membunuh, ya, cuma salah aja. Misalkan orang yang maunya nembak burung gitu, ya, ternyata ada kena orang lagi mancing misalkan, kena, dia nggak ada sengaja. Atau misalkan yang sering terjadi juga, misalkan kecelakaan lalu lintas, ya mungkin dia ngantuk dan sebagainya, itu berarti masuk dalam tidak ada kesengajaan untuk membunuh. Nah, itu masuk dalam qatlul khata, ya, dia tidak berdosa karena nggak ada maksud, tapi dia nanti membayar diat, ya. Yang ketiga itu ada pembunuhan namanya syibhul amd, ya, semi sengaja. Patokannya adalah ada tujuan untuk membunuh, tapi alat yang dipakai itu biasanya tidak mematikan. Nah, seperti dulu ada yang
ya melempar tapi pakai kerikil, tapi mati. Ya karena ibu hamil gitu, mati. Jadi kerikil biasanya orang kalau pakai kerikil kan nggak mati. Tapi dia memang tujuannya adalah untuk membunuh. Ya, maka itu termasuk syibhul amad. Ya, syibhul amad. Jadi intinya bahwa itu hukuman di dunianya, adapun di akhirat maka terancam dengan neraka. Dalam surat An-Nisa Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiba Allahu 'alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban 'adzima." Siapa yang membunuh seorang mukmin secara sengaja, maka baginya adalah neraka jahanam. Allah Subhanahu wa taala murka kepadanya, Allah Subhanahu wa taala melaknatnya, Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan untuknya azab yang sangat pedih. Jadi berapa ancaman itu sudah? Neraka, kemurkaan Allah, laknat, disiapkan adab yang pedih. Ya, bahkan di dalam hadis yang disahihkan oleh Syekhul Albani bahwa nanti orang yang dibunuh itu besok pada hari kiamat, ya, dia akan membawa kepalanya sendiri, kemudian membawa kepala pembunuhnya dan lehernya bersimbah darah. Ya. Kemudian dia mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala pemilik arsy. Rabbi sal hadza lima qatalani. Ya Allah, tanya kepada orang ini, kenapa dulu di dunia dia membunuh saya? Apa alasannya? Ya, akhirnya Allah Subhanahu wa taala menanyakan kepada dia, ya, lalu mengatakan celaka kamu, kemudian diseret ke neraka. Jadi ini ancaman yang sangat mengerikan bagi para pembunuh gitu. Baik di dunia hukumannya keras ya sampai dikisos ya. Yang kedua adalah di akhirat nanti. Kalau dia mungkin selamat di dunia karena mungkin banyak backingannya misalkan jangan lupa ada pengadilan akhirat ya, pengadilan yang adil, pengadilan yang tidak ada kezaliman di dalamnya. Nah, Ustaz, tadi dikatakan juga bahwa sudah disebutkan bahwa ada 3 jenis pembunuhan. Dan sekarang siapa Ustadz sebenarnya yang haram untuk dibunuh? Dan Ustadz, kira-kira kriterianya apa orang-orang yang haram untuk dibunuh? Orang yang haram dibunuh itu dalam Islam ada 4. 1, orang Islam, Muslim. Jelas, ini nggak boleh untuk dibunuh. La yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda salas. Tidak halal darah seorang Muslim kecuali dengan 3 perkara. Jadi hukum asalnya darah seorang Muslim haram untuk dibunuh. Ya. Dalil-dalilnya sangat jelas. Yang kedua, orang kafir zimmi. Orang kafir zimmi. Zimmi itu artinya orang kafir yang tinggal di negara Islam, dia di bawah hukum Islam, dia membayar jizyah supaya dilindungi. Nah, itu nggak boleh dibunuh juga. Yang ketiga, kafir mu'ahad. Kafir yang antara kita dengan mereka ada perjanjian damai. Seperti dulu Rasulullah SAW mengadakan perjanjian damai dengan orang-orang Yahudi. Itu nggak boleh dibunuh, nggak boleh dikhianati. Ya, bahkan Nabi SAW mengatakan, man qatala dhimmiyan aw mu'ahadan lam yarih raihatal jannah. Siapa yang membunuh kafir dhimmi atau mu'ahad, maka dia tidak mencium bau surga. Yang keempat adalah kafir musta'min. Kafir yang dia mendapatkan jaminan keamanan. Turis misalkan datang ke Indonesia pakai visa. Visa itu artinya jaminan keamanan dari negara. Dia masuk ke sini, negara ngasih jaminan keamanan dia. Maka ini nggak boleh untuk dibunuh. Ya, termasuk kesalahan kalau misalkan ada turis tembak misalkan atau dibom. Ya, misalkan nggak boleh. Ya, karena dia musta'min, mendapatkan jaminan keamanan. Ya, wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamahu. Ya, demikian juga dalam hadis Ummu Hani, qad ajarna man ajarti ya Ummu Hani. Kami memberikan perlindungan keamanan kepada orang yang kamu kasih perlindungan wahai Ummu Hani. Jadi tidak semua orang kafir itu boleh untuk dibunuh. Bahkan ini kita tahu ada 3 jenis orang kafir yang nggak boleh dibunuh. Ya, yang boleh dibunuh itu adalah kalau dalam peperangan kafir harbi yang memerangi kita. Ya, itu yang boleh untuk dibunuh. Adapun yang tadi dhimmi, mu'ahad, kafir musta'min nggak boleh untuk dibunuh. Jadi ini penting karena sebagian kaum muslimin salah paham, disangkanya kalau non muslim berarti semua halal darahnya lah itu salah kaprah. Nah, Ustadz, sudah disebutkan bahwa siapa saja yang haram dibunuh. Lalu kapan Ustadz kita sebagai seseorang itu diperbolehkan untuk
istilahnya membunuh nyawa Ustaz dalam Islam? Pertama, kalau dia adalah orang Muslim, ya orang Muslim, maka hukum asalnya tadi sudah kita sampaikan nggak boleh untuk dibunuh. Baik. Ya, kecuali ada perbuatan-perbuatan yang membolehkan dia untuk dibunuh, seperti ya dia berzina padahal dia sudah menikah. Itu kan hukumannya dalam Islam dirajam. Dirajam berarti bunuh, dilempari dengan batu sampai mati. Yang kedua, kalau dia membunuh dengan sengaja, hukumannya kan dikisos. Nah, maka itu berarti boleh dibunuh. Kemudian yang ketiga, kalau dia murtad dari agama Islam. Ya, sebagaimana dalam hadis Ibnu Mas'ud, la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihdas salas. Tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan salah satu dari 3 hal. As-sayyibuz zani, ya seorang yang berzina padahal dia sudah muhsan, sudah menikah. Yang kedua, wan nafsu bin nafsi, dia membunuh orang dengan sengaja. Yang ketiga adalah wattariku lidini al-mufariqu lil jamaah, orang yang murtad dari agama. Ya, dari agama Islam. Nah, ini yang diperbolehkan untuk dibunuh. Itu pun yang boleh untuk menerapkan hukuman tersebut adalah pemimpin. Nggak boleh pakai hukum rimba. Wah, ini ada orang membunuh langsung dikisos misalkan, ya. Atau ini udah orang berzina langsung dirajam, nggak boleh. Yang boleh untuk menerapkan hukum rajam, kisos dan hukuman bunuh bagi orang yang murtad itu adalah pemimpin dengan kesepakatan para ulama. Karena kalau diserahkan kepada masing-masing individu, nanti yang terjadi adalah kekacauan dan kerusakan. Ya, karena untuk memastikan orang ini membunuh dengan sengaja, memastikan dia benar-benar berzina, itu butuh klarifikasi, butuh pembuktian, ya nggak boleh sembrono, karena masalah nyawa ini masalah yang berat gitu. Nah, adapun kalau orang-orang kafir, maka di samping pelanggaran-pelanggaran tadi, kalau dia memerangi, kalau dalam peperangan dia memerangi kita, nah ini berarti halal darahnya. Itu namanya kafir harbi, kafir yang memerangi. Nah, itu berarti halal darahnya. Nah Ustadz. Nah, tadi sudah disebutkan juga kapan-kapan saja kita boleh dibunuh. Nah, sekarang menyikapi berita pemberitaan yang ya ini berkaitan dengan fitnah juga Ustadz. Berita hoax yang mungkin juga beredar cepat di masyarakat sekarang, media juga tanpa batas istilahnya, semua orang bisa mendapatkan pemberitaan ini dan itu. Nah, bagaimana Ustadz sikap kita menyikapi fitnah di zaman saat ini Ustadz tentunya? Iya. Ya. Saya minum dulu lah, ini berat ini. Monggo, Taib, sikap kita ya seperti yang dinasihatkan oleh Rasulullah SAW. Dalam riwayat Tirmidzi, dalam hadis Amir bin Uqbah, beliau pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, man najah? Wahai Rasulullah, apa kunci selamat itu? Selamat dari fitnah itu apa aja? Nabi mengatakan, amsik alaika lisanak, tahan lisanmu, ya, wal yasa abaitak, tetap beradalah di rumahmu, wabki ala khotiatik, dan tangisilah dosa-dosamu. Jadi wasiat Nabi SAW di saat-saat fitnah seperti ini, ya, yang pertama kita harus menahan lisan. Kita kan nggak tahu nih yang benar yang mana, yes, ya, dan jangan juga kita gegabah membenarkan opini yang berkembang di media massa, ya, berita-berita, karena seringkali itu adalah hoax, ya, seringkali itu tidak bisa dipercaya, ya. Nah, Allah mengatakan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyan. Wahai orang-orang yang beriman, apabila ada orang fasik yang membawakan berita kepada kalian, ceklah terlebih dahulu. Jangan semua berita yang kita dengar atau semua berita yang kita baca mesti kita terima begitu saja, jangan. Ya, jadi tahan lisan kita, jangan gampang sembrono berkomentar. Demikian juga tahan tangan kita, yes, ya, bikin status-status yang malah meruwetkan masalah, ya. Kemudian tetap di rumah, maksudnya jangan sampai ikut terprovokasi, ya, ikut turun di jalan, ikut demo, kudeta dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, ya, tangisi dosa-dosamu, karena semua ini terjadi karena dosa-dosa kita, ya. Kewajiban bagi kita adalah banyak bertobat kepada Allah, banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita sekarang hidup di zaman fitnah, ya.
seperti yang dikatakan oleh Hudzaifah ibnul Yaman, ya, ya'ti alaikum zamanun la yanju al-abdu fih illa man da'aka du'ail khuriq. Ya, akan datang kepada kalian zaman tidak ada seorang hamba yang selamat di zaman itu kecuali orang yang berdoa seperti orang yang tenggelam. Maksudnya dia doanya serius gitu. Jadi ini yang harus kita lakukan, banyak berdoa, banyak beribadah kepada Allah, semoga Allah menyelamatkan kita dari fitnah-fitnah. Nah, Ustadz, insya Allah pertanyaan terakhir Ustadz. Nah, Tadi iya. dari awal sudah ada masalah tentang jihad, itu juga berkaitan dengan fitnah. Kita harus berjihad terhadap Iya. pemerintah dan lain-lain. Masalah korupsi juga berkaitan dengan masalah nanti timbul mengambil ini, mengambil itu juga fitnah juga. Terakhir Ustadz, untuk umat masyarakat Indonesia agar kita kiat-kiatnya benar-benar bisa membentengi diri dari pemberitaan yang ada di negeri kita ini Ustadz, dan istilahnya menguatkan diri dari segala bentuk fitnah Ustadz. Monggo Ustadz. Ya, yang terakhir ya, tentu nasihat untuk diri saya pribadi itu yang paling utama, dan untuk saudara-saudara saya dimanapun berada. Sekarang kita hidup di zaman fitnah, maka pertama kuatkan iman, ya, kuatkan iman, kuatkan akidah, ya. Maka semangat terus belajar ilmu agama, karena kita nggak mungkin menguatkan iman kalau kita nggak belajar ilmu agama, ya. Maka semangat belajar ilmu agama, tekuni Al-Quran, sunnah Nabi dengan pemahaman salafus saleh, ya. Yang kedua, sibukkan diri kita dengan ibadah. Kata Nabi, al-ibadatu fil haraj kahijratin ilayya. Ibadah di saat-saat fitnah itu seperti hijrah kepadaku. Jadi sibukkan diri kita dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, jangan terprovokasi, ya, apalagi kalau untuk sampai kudeta, demo, menggulingkan pemerintah, ya, ini menyelisihi aturan-aturan agama. Karena sejarah juga menunjukkan bahwa pemberontakan itu tidak menghasilkan kecuali kerusakan. Lihat negara-negara yang memberontak, ya, mereka kecewa, ya, menyesal. Seperti Suriah, seperti Lebanon, ya, Irak dan sebagainya. Kemudian yang perlu kita lakukan juga di zaman seperti ini, kita harus tabayun, tasabut, jangan gampang termakan oleh berita. Kita harus hati-hati menahan lisan kita, menahan tangan kita dari tergesa-gesa dalam menyebarkan, men-share berita atau menulis status komentar dan sebagainya. Ini kita harus hati-hati, ya, sebelum tangisan tidak ada faedahnya lagi. Dan yang terakhir, tentu banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling penting. Banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menyelamatkan kita dari fitnah-fitnah. Ta'awwadhu minal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Kata Nabi, berlindunglah kalian dari fitnah-fitnah, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Karena tidak ada yang bisa menyelamatkan kita dari fitnah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin nasihat untuk saya pribadi dan untuk semua kaum muslimin di zaman yang penuh dengan fitnah ini. Ya, terutama jaga lisan, jaga tangan, ya, jangan gegabah, ya, serahkan kepada ahlinya, ya, serahkan kepada para ulama, ya. Kalau mau men-share cukup, itu ada kemarin saya dapatkan taklimat dari MUI misalkan, Yes. udah itu. Adapun kita bikin status nanti malah meruwetkan masalah, ya. Untuk orang-orang awam seperti kita, jangan banyak berkomentar, ya, karena kita tidak tahu mana yang benar, ya, kita serahkan, ya, kepada ahlinya. Wallahu a'lam. Menebar dakwah, meraih surga.